Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan malam hari ini kita kedatangan motor CBR yang notabene motor ini tidak menggunakan kickstarter ataupun engkol. Jadi ini kendalanya adalah tidak bisa dihidupkan dengan starter. Kebetulan ini kontaknya sedang ada masalah, jadi kontaknya langsung saja dari bawah kita sambungkan langsung. Nah, kita tes, kita pencet tombol starter, ternyata motor ini tidak hidup, dan waktu kita pencet tombol starter lampu depannya berkedip. Untuk mengetahui apakah kendala motor ini, kita perlu cek bendik starter ataupun otomatis starter, yang mana bendik starter ini berada di bawah jok, pengemudi. Langsung saja kita buka joknya. Yang pertama kita buka jok belakang, kemudian baru kita lepaskan jok yang bagian depan. Ini dia penampakannya sesudah kita buka joknya. Kita coba hidupkan kembali dan kita pencet tombol starter, dan ternyata di belakang ini masih ada suara cetik waktu kita pencet tombol starter. Itu pertanda bahwasanya kabel dari tombol starter menuju bendik starter itu normal, karena arus masih sampai pada bendik starter. Jadi ada kemungkinan besar yang rusak adalah bendik starter ataupun dinamo start. Jadi untuk mengetahuinya kita perlu untuk mengetes dari bendik starter. Kita gabungkan langsung apakah nanti bisa hidup ataupun tidak. Kebetulan malam hari ini hanya ada tersedia bendik starter punya Honda Grand ataupun GN5 ataupun Supra yang pertama. Apakah bendik starter punya Supra atau Grand ini bisa dipakai untuk CBR? Jawabannya bisa. Jadi ini bendik starter motor ini akan kita ganti menggunakan bendik starter motor Grand ataupun Supra. Lepas terlebih dahulu baut yang menghubungkan aki, kita lepasi terlebih dahulu supaya nanti waktu melepas bendik starter tidak terjadi konsleting ataupun arus pendek. Kunci yang kita gunakan adalah kunci 10 untuk membuka baut yang berada di bendik starter. Kita lepaskan saja baut pengunci dari bendik starter yang ada 2 buah. Kita lepaskan satu persatu. Sedikit agak sulit ya untuk membukanya, jadi perlu sabar. Jangan terburu-buru karena memang posisi bendik starter ini agak tersembunyi. Jadi perlu sedikit ekstra sabar untuk membukanya.
Sesudah bendix starter bautnya terlepas, kita angkat saja akinya, karena untuk melepas bendix starter soketnya berada di bawah bagian aki. Jadi langsung kita lepaskan baut dua-duanya dari aki, dan kita angkat akinya supaya kita bisa menemukan soket bendix starter yang berada di bawah bagian tank ataupun di bawah bagian filter udara. Memang agak tersembunyi untuk soket di bendix starter ini, jadi sedikit kurang terjangkau oleh penglihatan, jadi perlu kesabaran untuk membukanya karena hanya menggunakan tangan satu dan tidak terlalu jelas dalam penglihatan saya. Jadi ini dia bendix starter yang akan kita ganti. Jadi di sini akan saya ganti memakai bendix starter punya Grand ataupun punya Supra. Nah, mungkin di sini saya sedikit jelaskan antara bendix starter CBR ini dengan punya Supra ataupun Grand adalah berbeda di warna kabel dan soket kabel. Pada bagian CBR itu warna kabelnya itu warna kuning dengan garis merah dan kabel massa berwarna hijau. Sedangkan pada Honda Grand, bendix starternya adalah berwarna kuning garis merah dan hitam pada massa. Jadi itu perbedaannya dan soketnya yang berbeda. Jadi di sini saya potong bendix starternya ini karena berbeda soket. Jadi soketnya saya akan potong dan saya tukar, kemudian saya sambung untuk mempermudah pemasangan pada soket yang berada di bawah filter udara. Ini sudah saya lakukan penyambungan, saya ganti, saya tukar dengan soket yang lama karena memang soketnya berbeda. Jadi kalau kita ganti dengan soket CBR tadi jelas sama. Jadi untuk pemasangannya sekali lagi jangan sampai tertukar antara api ataupun plus dengan massa, karena ini tidak boleh salah dalam pemasangan kabel di bendix starter karena di sini ada jalur api dan jalur massa. Saya terangkan kembali bahwasanya jalur api itu berwarna kuning garis merah yang nantinya kabel tersebut dari plus aki langsung menyambung ke plus bendix starter. Sedangkan yang hitam adalah massa. Massa adalah warna hitam karena ini tadi menggunakan Supra, jadi warna massanya adalah hitam. Sedangkan untuk CBR warna massanya adalah hijau karena di sini adanya perbedaan arus AC dan DC.
antara Grand dan CBR. Sesudah soket bendik starter terpasang, langsung kita pasang akinya. Kita pasang akinya. Kemudian baru kita pasang kabel yang menuju ke bendik starter. Untuk para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, apabila masih banyak kekurangan, saya terima dengan senang hati kritik dan sarannya, supaya channel saya ini lebih baik ke depannya. Sekalian, jangan lupa subscribe-nya, like, dan pencet lonceng notifikasinya. Di sini ya kebetulan tadi saya lupa, jadi kabel untuk masanya kita lepas kembali. Kenapa saya lepas kembali? Karena nanti waktu kita memasangkan kabel bendik, supaya tidak terjadi arus pendek, karena kabel ini memang jaraknya begitu dekat antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Jadi saya lepas kembali kabel massa yang berada pada aki. Kemudian langsung saja saya pasangkan bendik starternya menggunakan kunci T10. Kabel warna merah kita pasangkan di plusnya, ataupun kabel kuning pada bendik starter. Dari aki kabel merah masuk ke kabel kuning di bendik starter. Sedangkan dari massa dinamo start itu warna hitam masuk ke bendik starter warna hitam juga, karena ini sudah menggunakan punya Honda Grand. Kalaupun tadi menggunakan punya CBR, itu warna hitam tadi adalah warna hijau. Tidak apa-apa, karena hanya berbeda warna kabel saja. Sesudah terpasang semua kabel ini, kabel di bendik ini, baut nanti setelah keduanya terpasang baut, jangan lupa nanti untuk karetnya, karet penutup dipasang kembali supaya tidak terjadi konsleting ataupun arus pendek di bendik starter. Karena kalau terjadi konsleting, maka dinamo start akan berputar terus menerus. Sudah itu kita pasangkan karetnya. Setelah itu semua sudah, baru kita pasangkan kembali massa aki. Dan setelah kita pasang massa aki, langsung bisa kita coba untuk menghidupkan starternya. Ya, kita geser sedikit untuk kameranya, kita atur supaya lebih jelas. Ya, ini kontak sudah saya hidupkan dan saya coba starter, dan ternyata motor ini hidup dengan normal. Kemudian saya matikan kembali, saya hidupkan kembali, dan saya coba untuk starter kembali. Dan
dan ternyata motor ini langsung hidup dengan sempurna ataupun hidup dengan seperti biasanya, seperti yang kita inginkan. Baiklah, apabila sudah tersambung semua dan motor ini sudah hidup, langsung saja kita kembalikan ke posisi awal, yaitu joknya kita pasang, unit starter yang lama kita ambil, kunci kita ambil, dan kemudian kita pasangkan untuk bagian joknya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan di sini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.